air kita tuh ada di intrasel. 60%. Oke? Dan sisanya 40% ada di ekstrasel. Tapi ketika kita dewasa, artinya apa? Ketika kita dewasa, ini berubah komposisinya. Padahal kalau kita lihat 72% tubuh kita ini dominannya air. Jadi apa? Ketika Anda nanti ketemu dengan penyakit apapun sebenarnya, bahkan dengan menggunakan Kangen Water aja, Anda bisa dapatkan manfaat yang luar biasa. Pasien tadi. Tapi cek list dia punya makanannya apa. Jangan sampai Kangen Water di sini, asamnya di sini. Gitu loh. Karena penting sekali ya. Kenapa? Sebenarnya kita nih berenang dalam air. Yang jadi masalah, your body cries for water. Kata buku yang dokter Iran itu bilang kan, kenapa? Dengan 72% seperti ini, posisinya berubah sebenarnya pada saat kita dewasa. Kenapa berubah? Karena ketika dewasa ini udah berubah nih komposisinya. 60% ekstrasel, 40% intrasel. Artinya apa? Dalam kondisi dewasa dengan metabolisme yang sangat meningkat seperti ini, sebenarnya kebutuhan air kita gimana? Jauh lebih tinggi. Saya minum 3 liter itu kencing masih kuning coba. Tanda orang dehidrasi, kencing kuning. Kalau kencing masih kuning berarti dehidrasi, masih kurang air ginjalnya. Itu tandanya. Saya 3 liter itu baru 3,6an lebih, baru kencing saya putih. Ya. Kenapa? Ya tubuh kita cries for water, mereka minta terus air setiap saat, setiap waktu ya. Inilah yang menyebabkan aging tadi ya. Nah baik, jadi dan di mana porsi terbesarnya banyak sekali. Jadi kalau kita bicara air sebenarnya dengan 72% seperti ini dibagi lagi persentase ini. Yang paling banyak di mana? Yang paling banyak salah satu di paru-paru ya, kemudian di darah, kemudian di kulit, di otot, juga di otak dan di tulang. Artinya apa? Kalau mulai agak-agak lemot sedikit mikirnya bisa jadi gara-gara ini kurang air sini. Yang jadi masalah ini. Anda lihat di sini. 40% itu intrasel. Ya. Tapi yang diminum adalah air yang sifatnya makro cluster. Tuh. Jadi saya terpaksa skip supaya nanti nyambung pembahasannya. Yang kita 40% intrasel ya kalau dewasa. Udah berubah. Tapi yang diminum adalah air yang makro cluster. Akibatnya apa? Dia minum itu kembung, badannya bengkak. Airnya nggak masuk ke sini. Karena nggak mikro, dia makro. Jadi jangan membayangkan mikro cluster pada Kangen Water itu air molekulnya H2O terus ditung gitu kan, terus molekulnya jadi kecil-kecil, bukan begitu ya. Bukan. Mikro cluster saya jelaskan, seperti nanti ada slide-nya. Mikro cluster itu apa? Terus alkalizing itu apa? Nanti saya jelaskan ya. Ini yang berubah. Jadi kenapa orang minum air ini tuh kayaknya tuh jadi seger banget ya, karena tadi 40% tadi disuplai lagi dengan air yang mikro cluster tadi, dengan Kangen Water tadi. Ya, tapi ini tetap Anda harus perhatikan pada orang-orang yang gagal ginjal. Jangan sukanya kita ngasih minum air sama dia. Karena nanti dia akan gede badannya, membesar. Kenapa? Dokter, kalau seandainya saya kasih ini, nanti kan dia mikro tuh, masuk ke ginjalnya. Iya, kalau ginjalnya bisa kerja. Karena saya pernah nemukan kasus seperti itu, saya cobain gitu ya, saya pengen tahu nih ginjalnya masih kerja apa enggak. Saya suruh minum, Bu, minum 2 liter sehari. Gede, badannya jadi kayak balon. Gitu kan, oh saya bilang, water memang dia masuk ke dalam, tapi ginjalnya nggak bisa generate, paham nggak? Pompa ginjal nggak kerja. Ya. Airnya ada, airnya bagus, udah masuk ke dalam, tapi nggak ada power gitu loh. Di sini nanti ya kita perlu katakanlah kasih lagi yang lain ya, atau konsul kepada yang lebih paham tentang itu ya. Jadi tetap kalau pada orang yang gagal ginjal sekalipun Anda kasih sesuai dengan anjuran dokternya. Berapa pH yang Anda kasih? 7 pun tidak apa-apa. 7 pun nggak apa-apa. Supaya apa? Supaya ginjal nggak terlalu berat kerjanya. Kenapa? Dengan pH 7 saja, sebenarnya Kangen Water ini sudah cukup untuk menggenerate itu dulu, permulaan 7, sampai dia merasa badan lebih fresh, lebih enak, baru naikin pH-nya. Sebab untuk ngubah asam basa yang terlalu asam pada orang-orang gagal ginjal, itu kerja ginjal sangat berat teman-teman sekalian. Kita kasih basa sama dia,